Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rahmawati dengan NPM 23106310020073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas bisnis digital saya, yaitu dimulai dari menampilkan logo brand produk, makna nama brand produk, visi misi, kemudian bisnis model kanvas atau BMC, data flow diagram atau DFD, dan tampilan website. Nah, teman-teman, di sini saya menjual produk aromanis atau orang-orang biasa menyebutnya rambut nenek. Saya membuat nama brand produk saya sendiri, yaitu Sweet Oma. Sweet menggambarkan rasa manis yang menjadi inti dari produk aromanis. Secara emosional, sweet juga berarti lembut, hangat, menyenangkan, dan penuh kasih sayang. Kata ini juga mudah dikenali oleh berbagai kalangan. Oma berarti nenek yang dalam konteks Indonesia membawa kesan akrab, sayang, dan nostalgia. Sosok oma atau nenek adalah simbol kehangatan keluarga, masakan rumahan tradisional, dan perhatian penuh cinta. Nama ini menghadirkan nuansa tradisional dan otentik, seolah-olah setiap produk dibuat oleh tangan seorang nenek tercinta. Pemilihan font tebal dan bulat memberikan kesan ceria sejalan dengan nama Sweet Oma yang berkonotasi manis dan menyenangkan. Selain itu, font ini mudah dibaca oleh semua orang. Nah, gabungan makna dari nama brand Sweet Oma berarti rasa manis buatan nenek yang penuh cinta dan nostalgia. Selanjutnya, makna logo Sweet Oma. Nah, di sini ikon utamanya yaitu karakter seorang nenek. Wajah nenek tersenyum dengan pink bulat di pipi menggambarkan kehangatan dan kesan nostalgia. Seperti nenek yang penuh cinta membuat jajanan tradisional. Rambut berbentuk kapas pink memperkuat citra visual produk, yang dimana biasanya orang menyebut produk ini dengan sebutan rambut nenek. Kacamata bundar memiliki arti kebijaksanaan dan pengalaman, memperkuat bahwa produk ini punya resep lama yang diwariskan dengan cinta. Nah, pita pink di rambut memberikan sentuhan imut dan feminin, cocok untuk brand yang ingin tampil ceria dan menyenangkan seperti aromanis Sweet Oma. Nah, warna pink lembut memberikan nuansa manis dan penuh keceriaan, yang dimana warna produk aromanis juga berwarna merah muda. Selanjutnya, visi misi Sweet Oma, yaitu yang pertama, visi menjadi pelopor dan mitra terpercaya dalam menghadirkan produk aromanis yang nikmat, autentik, rasa yang konsisten, dan membawa kebahagiaan bagi setiap generasi. Misinya yaitu menyajikan produk aromanis dengan kualitas terbaik dan keaslian cita rasa, berkontribusi pada pelestarian kuliner tradisional Indonesia dengan sentuhan inovatif, meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha kecil melalui kemitraan yang saling menguntungkan, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui layanan yang ramah dan cepat tanggap. Nah, selanjutnya bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama, target pasar, semua kalangan pecinta makanan manis. Yang kedua, proposisi nilai konsumen, cita rasa otentik dan manis, kemudian kemasan praktis dan higienis menggunakan plastik untuk varian besar dan tinwal untuk varian kecil. Kemudian bahan baku berkualitas menggunakan gula asli tanpa pengawet dan pemanis buatan. Kemudian proses pembuatan masih tradisional. Dan yang terakhir, rasa aromanis yang konsisten. Yang ketiga, saluran. Website resmi Sweet Oma untuk pemesanan langsung, kemudian media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, kemudian marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Yang terakhir, penjualan langsung ke toko-toko cemilan dan mitra reseller. Nah, yang keempat, hubungan konsumen, layanan pelanggan yang cepat tanggap, kemudian testimoni ulasan pelanggan dipajang di media sosial, kemudian konten yang relevan seperti proses produksi, dan reseller yang memesan 100 pieces, dan reseller yang memesan di atas 100 pieces diberikan bonus. Nah, yang kelima, sumber pendapatan dihasilkan dari penjualan produk, kemudian penjualan karung gula, penjualan kemasan pecinta makanan, penjualan aromanis reject. Nah, yang keenam, kegiatan utama yaitu produksi aromanis, kemudian pengemasan dan pengiriman produk, pengelolaan website dan sistem pengemasanan, pemasaran dan promosi di media sosial, menjaga hubungan dengan reseller dan distributor. Nah, yang ketujuh, sumber daya manusia atau mitra kerja
yaitu tim produksi dan logistik, kemudian tim pemasaran dan customer service, dan tim kreatif. Nah, yang kedelapan, kerjasama. Yang pertama, supplier bahan baku seperti gula, minyak, dan terigu, kemudian supplier kemasan seperti plastik, tinwal, karet, dan stiker, serta bahan baku pendukung lainnya yaitu vanili dan pewarna makanan, kemudian jasa kurir dan ekspedisi pengiriman, influencer makanan dan food vlogger untuk promosi, platform marketplace dan pembayaran digital, serta reseller. Nah, yang kesembilan, struktur biaya. Yang pertama, biaya bahan baku dan produksi aroma manis, biaya kemasan seperti plastik, tinwal, stiker, dan karet, pengembangan dan pemeliharaan website, biaya promosi dan iklan, baik online maupun offline, logistik dan distribusi produk, kemudian gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD. Nah, yang pertama, user membuka homepage. Pengguna dapat mengakses halaman utama website dengan dua cara, yaitu mengetik alamat website langsung di browser atau mengklik tautan website yang dibagikan di media sosial. Lalu selanjutnya, melihat daftar produk. Setelah pengguna membuka homepage, pengguna dapat menjelajahi daftar produk yang tersedia. Selanjutnya, memilih produk. Pengguna memilih produk yang diinginkan dari daftar tersebut. Selanjutnya, melihat halaman detail produk. Sistem akan menampilkan informasi lengkap produk seperti deskripsi, harga, dan gambar. Lalu selanjutnya, klik tambah ke keranjang. Jika tertarik, pengguna akan menambahkan produk ke keranjang belanja. Selanjutnya, klik checkout. Pengguna masuk ke tahap pembayaran dengan mengklik tombol checkout. Jika pengguna ini tidak ingin meng-checkout, proses berhenti di sini. Jika pengguna ingin checkout, maka lanjut ke proses login. Selanjutnya, login, masuk ke akun menggunakan akun Google dan nomor telepon. Selanjutnya, formulir pengiriman, mengisi data pengiriman seperti nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Lalu, pilih metode pembayaran. Pengguna memilih salah satu metode pembayaran yang disediakan. Selanjutnya, pembayaran diproses. Sistem memproses pembayaran sesuai metode yang dipilih. Setelah itu, order berhasil. Jika pembayaran berhasil, maka sistem akan mengkonfirmasi bahwa pesanan telah diterima. Nah, proses pemesanan selesai, tinggal tunggu produk dikirimkan ke alamat. Selanjutnya, pengguna dapat mereview di website. Selanjutnya, saya akan menampilkan tampilan website dari produk Sweet Oma. Ini merupakan tampilan utama dari website. Di sini ada icon seperti keranjang, pengiriman, dan order. Nah, langsung saja, jika ingin mengorder, kita bisa klik di sini. Maka akan muncul tampilan detail produk. Nah, di sini ada variasinya. Jika ingin memasukkan ke keranjang, kita bisa pilih variasi dan jumlah produknya. Di sini juga ada total, lalu masukkan ke keranjang. Nah, jika kita ingin meng-check out, kita langsung saja ke check out. Maka akan diarahkan ke halaman login. Jika sudah memiliki akun, kita bisa langsung memasukkan alamat email dan kata sandi. Jika belum memiliki akun, klik daftar, kemudian isi alamat email, nomor telepon, nama lengkap, dan alamat lengkap. Setelah selesai, pilih lanjutkan, dan kita akan masuk ke metode pembayaran. Nah, di sini menampilkan jumlah produk, harga, kemudian gambar produk dan varian, alamat pengiriman. Nah, kita bisa memilih metode pembayarannya, mau COD atau transfer bank. Setelah selesai buat pesanan, nah, pembayaran berhasil. Klik lihat pesanan saya. Di sini terdapat keterangan pesanan yang kita pesan, seperti alamat pengiriman, nomor pesanan, dan metode pembayaran. Nah, di sini ada keterangannya, apakah sedang dikemas atau sedang dikirim, dan jika sudah selesai kita bisa mengklik selesai. Sekian presentasi saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Vio. Sebelumnya, izin untuk melihat dan berkomentar atas usaha bisnis yang telah dibuat oleh teman saya, yaitu Teti. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa dimulai dari makna nama brandnya kali ya. Di sini nama brandnya yaitu Sweet Oma. Menurut saya udah sangat sesuai dengan konsep yang dia ambil.
karena dia produknya yaitu manis, kayak harum manis, terus dia kasih nama Sweet Oma. Itu kan sweet artinya manis, udah sesuai sih. Menurut saya overall tuh udah bagus. Oke, next. Di sini ada makna logo. Makna logonya juga menurut saya udah sama banget sama namanya kan Sweet Oma. Terus dia di sini ngasih gambar oma gitu, nenek-nenek. Tapi warnanya juga sesuai sama konsep yang diambil. Karena produknya itu harum manisnya warna pink, dan gambar logonya juga warna pink. Menurut saya udah sesuai sih. Bagus. Oke, next. Untuk visi misinya udah bagus sih, Sweet Oma ini. Udah bagus dan relevan juga sama karakter brand dia gitu. Yang brandingnya hangat dan penuh nostalgia. Visi misinya sih udah jelas ya. Tapi mungkin bisa ditambah soal inovasi dan loyalitas pelanggannya supaya bisa lebih kuat aja gitu. Oke, next. Selanjutnya di sini ada BMC-nya dari produk yang dia buat. Menurut saya ini udah oke sih, cuma target pasarnya mungkin perlu untuk lebih spesifik ya. Terus ditambah juga strategi loyalitasnya biar makin lengket gitu sama pelanggan. Terus di sini struktur biayanya bisa dipisah tetap sama variabelnya kali ya. Terus pendapatannya bisa ditambah dari bundling atau varian musiman. Kan lebih banyak pendapatan itu lebih baik kita. Nah, di sini selanjutnya ada proses modelingnya, sorry. Alurnya udah jelas sih menurut saya, tapi tampilannya bisa mungkin disederhanakan lagi dan dibikin lebih menarik dan mudah dipahami lagi. Tapi overall ini udah oke banget, udah bagus sih pokoknya. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat usaha bisnis yang udah dia buat, desain bisnis yang udah dia buat. Dari tampilan awalnya udah seperti yang aku bilang tadi, ini udah sesuai banget sama tema produknya, warna pink. Terus dia juga ngambil tema desainnya, warnanya itu warna pink. Menurut aku segini udah oke sih, udah bagus, udah sesuai. Nah, untuk slide yang kedua, menurut saya desainnya di sini udah oke sih. Udah lengkap, ada deskripsinya juga. Terus di sini juga ada buat masukin keranjangnya sesuai, sampingnya ada gambar produknya. Lalu di sini ada keranjang, setelah itu dimasukkan ke keranjang. Desainnya udah oke sih menurut saya. Nah, di sini untuk tampilan loginnya udah bagus sih. Kalau saya lihat di sini desainnya itu simple ya. Tapi mungkin bisa lebih menarik kalau warnanya itu lebih menonjol. Dari warna ininya udah benar, udah bagus. Mungkin yang di sini bisa dikasih warna juga supaya lebih menarik dan mencolok. Terus teksnya juga mungkin untuk yang lanjutan dan daftar ini bisa pakai bold atau supaya lebih tegas gitu. Selanjutnya di sini ada daftar alamat. Sama ya. Mungkin untuk di yang lanjutannya ini bisa dikasih warna dan fontnya bisa dipertegas. Nah, seperti ini contoh saya tadi. Kan kalau yang ini warnanya kurang tegas ya, warnanya kurang menonjol. Kalau ini menurut saya seperti ini. Ini juga fontnya sudah tegas sih, sudah bold, bagus. Untuk desainnya oke. Nah, di sini juga sama seperti tadi, bisa dikasih warna dan dipertegas lagi untuk fontnya. Oke teman-teman, gak perlu dikomentari, untuk ini udah sesuai. Mungkin konsepnya memang simple, tapi ini mencakup semuanya, bagus ya. Nah, ini ada estimasi pengirimannya dari dikemas, dikirim, dan selesai. Dari warna dan segi tampilannya udah oke sih, udah bagus.